Halo teman-teman, kembali lagi di channel HMTI Politeknik STMI Jakarta. Kali ini gue bakal membagikan tutorial cara menggunakan Move Tool, Rectangular Marquee Tool, Alsa Tool, dan Quick Selection Tool. Oke, kita langsung aja ke video berikut ini. Oke, gue bakal ngajarin kalian tentang Move Tool. Jadi Move Tool ada di sebelah sini. Kalian bisa pencet V buat Move Tool. Jadi Move Tool buat menggeser-geser objek. Nah, ini kalau pencet Ctrl kalian bisa lihat dimensinya, jadi jaraknya dari sini ke sini. Terus di Move Tool kalian bisa pencet Alt buat duplikat objeknya. Nah, habis itu kalau kalian pencet tekan Shift, jadi bisa ke atas bawah atau ke kanan kiri atau menyilang gini. Terus kalau kalian pencet auto select, ini auto select nyalain. Jadi kalian ini ketika pencet objek seperti ini langsung ke layernya. Misalnya objek sini, jadi dia ke layer yang di bawah. Kalau misalnya kalian matiin, jadi kalian harus pencet dulu layer yang terpilih. Jadi kalau misalnya yang ini objeknya yang ini bakal kepindah, kalau yang ini objeknya yang ketiga, jadi nggak bisa. Kalau misalnya kalian nyalain auto select, tinggal dipilih-pilih. Nah, terus kalau misalnya kalian mau pilih banyak, kalian bisa pencet shift tekan baru pilih objeknya. Nah, ini jadi bisa di move bareng-bareng. Kalau mau pencet bareng-bareng ya objeknya dipencet di move. Jadi kalau misalnya kalian nggak pencet, nah ini bakal muncul nih. Ini bisa juga kayak shift, nggak kalian drag lalu pilih, nanti kepilih. Lihat layarnya ya. Nah, ini pencet Ctrl supaya bisa kalian pindah-pindahin bareng-bareng. Nah, di sini ada layer sama group. Kalau kalian ini buat auto select. Jadi kalau kalian mau select layer, bisa pilih layer di sini. Kalau misalnya group, kita duplikat lagi coba. Jadi misalnya ini kita grup ya. Nah, jadi kalau kalian pencet grup, nah ini grupnya bakal pindah semua yang kena grup. Oke. Lalu ada show transform. Jadi kalau kalian pencet objeknya, jadi kalian nggak perlu lagi pencet Ctrl T atau edit di transform, jadi nggak usah pakai Ctrl T lagi. Jadi bisa kalian besarin atau klik shift tahan supaya dimensinya sama, nggak pencet shift bebas. Lalu di sini ada menu supaya penataan gitu ya. Jadi misalnya kalau kalian pilih dua objek, ini bisa kalian ini align to edges, jadi sama, atau ini bisa saling pas gitu. Ini tinggal penataan aja. Jadi itu guys, sedikit dari move tool. Jadi ketika klik kanan di sini, kalian bisa pilih rectangular atau vertical. Jadi ya rectangular itu buat kotak dan vertical itu buat bulat. Jadi ini single row marquee tool sama single column bisa kalian coba sendiri ya. Jadi gue bakal coba yang rectangular. Nah, di sini kita bikin dulu ini jadi rasterize layer supaya bisa diedit. Nah, ini jadi kalian coba. Nah, ini kalau misalnya udah ke select, jadi ini kalian kerja kalian bisa di sini. Jadi misalnya ketika kalian fill atau ini nggak bisa di tempat lain, jadi kayak bebas cuman di bagian kotak ini aja areanya. Misalnya kalian brush, nah ini bagian kotaknya aja yang kena brush. Nah, terus di sini itu ada
Kalau misalnya kalian mau cut di sini, kita bisa pakai move tool ini ke cut, atau bisa juga ketika kalian di tool ini pencet Ctrl L, tekan tahan. Nah, jadi ini masih di layer yang sama. Jadi kalau misalnya kalian mau pala ini jadi layer baru, kalian bisa Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, ini kebentuk layer baru yang kita select kepalanya doang. Nah, terus di sini tuh kita coba. Nah, ini kalau misalnya kalian udah buat begini, kalian bisa pencet Ctrl T atau di transform. Jadi kalian bisa edit ya. Tuh. Atau enggak, kalau misalnya kalian pencet shift. Nah, ini kita shift. Ini kan masih perseginya masih ngacak. Kalau pencet shift tahan, nah ini sejajar. Nah, ini bisa dipindah-pindahin kotaknya, mau pilih yang mana. Lalu ketika kalian pencet Ctrl Alt, nah ini tuh keseleknya itu dari tengah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kalian pencet berbarengan sama shift, mereka jadi perseginya sejajar. Oke, ini kalau kalian mau supaya nggak pilih area lagi, kalian bisa pencet Ctrl D atau klik kanan di select. Nah, ini Ctrl D. Lalu kalau misalnya kalian udah begini, kalian bisa tekan shift untuk menambah marquee tool lagi, menambah area lagi. Kalau misalnya kalian pencet tahan alt, ditahan alt, misalnya kalian ini buat nge-delete bagian-bagian yang terpilih, contohnya seperti ini. Nah, ini bagian ini yang terdelete. Shift buat nambah, tekan shift tahan buat nambah, dan alt buat kurang. Kalau misalnya shift dan alt digabungin, nah ini memilih bagian yang terpilih, contohnya ini nih. Nah, tuh, jadi dia milih bagian yang ketika udah select lalu di Ctrl Alt, shift alt, nah dia bisa milih bagian lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk feather ya. Nah, ini kita coba bikin 10. Nah, ini ketika kalian select lalu kalian cut seperti ini. Nah, ini ada bagian yang seperti halus begini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian pindahin, contohnya ini, nah ini seperti ini. Atau oh ya, ini karena masih layer ini jadi pilihnya ini ya, coba. Nah kita ulangi dulu. Nah ini bagiannya ini agak halus gitu ya. Oke, jadi kalian itu lebih baik dibikin 0 aja supaya aman, atau kalian bebas gitu ya. Atau enggak, kalau misalnya kalian mau layer seperti ini lagi, nih kalian harus pilih dulu misalnya layer ini Ctrl C dan Ctrl V. Nah, ini buat nambah layer baru. Oke, gitu aja guys yang bisa gue kasih tahu tentang rectangular marquee tool. Oke, sekarang ada lasso tool di sini ya, atau kalian bisa pencet L. Nah, seperti ini nih. Jadi ketika kalian tahan mouse-nya, diklik aja, tahan. Nah, contoh kalian mau memilih kepalanya aja. Nah, ini jangan lupa dijadiin stress layer ya, layer kalian supaya bisa diedit. Nah, ini kalian mau layer via copy atau layer via cut, jadi kepalanya aja tuh. Ini hampir sama kayak marquee tool ya. Jadi ketika kalian select areanya, nah ini kalian bisa edit di bagian dalamnya sini. Mau dihapus kah atau ditambahin jadiin warna, atau kalian pakai fill. Nah, ini bebas. Oke, nah terus kalau misalnya mau lebih gampang, jadi kayak milih-milih bagian luarnya aja, kalian bisa pilih magnetic lasso tool. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, nah ini kita pilih bagian
ban keseluruhannya nih. Itu agak nggak kepilih karena kecepatan. Nah ini jadi kalau kalian punya tangan yang stabil ini berguna ya, karena ini juga jarang gue pakai, jadi gue kasih tahu sebisa gue aja. Nah ini kalau udah kepilih begini, kalian mau fill, stroke atau apa, kalau tuh kalian mau warnain, tuh kalian opacity-nya jadi kecilin, tuh bebas. Oke, terus kalian ketika kembali ke lasso tool, kalian pencet shift seperti kayak marker tool. Kalian mau nambah misalnya begini, nah dia nambah. Kalau misalnya kalian sama-sama pencet alt, dia kurangin nih. Nah ini ngurangin misalnya begini. Nah itu kalian nggak mau milih kepalanya, gitu. Itu kalian mau pilih alt, shift alt. Nah ini buat milih, misalnya kalian milih bagian tangannya aja yang di bagian yang udah ke select. Nah contohnya seperti ini. Oke, gitu aja dari lasso tool. Oke, tool selanjutnya adalah quick selection tool, atau kalian bisa pencet W di tombol kalian. Nah di sini nih gunanya itu untuk memilih objek. Jadi pakai dia tuh toleransinya pakai warna. Nah kalau kalian mau membesar kecilkan area buat terpilihnya, kalian bisa klik di keyboard kalian itu tanda kurung yang ada kayak sudut siku-siku gitu ya. Jadi buat membesar kecilkan. Contohnya kalian mau pilih mukanya di sini. Oke, di sini misalnya nih kita pilih sampai leher. Misalnya kalian tidak mau memilih lehernya, kalian bisa klik di sini atau klik tombol alt tahan. Nah ini kalian nggak pakai yang ini. Nah, contohnya seperti itu. Nah ini ada bagian yang ini bisa kalian push lagi, atau kalian mau tambah lagi di bagian kaki. Nah tuh, oke, dia jadi terselect di bagian kakinya. Ini kita kecilkan lagi supaya pas. Ini contohnya. Nah tuh, oke. Jadi kalau kalian mau hapus bisa alt lagi seperti ini. Oke. Jadi seperti itu yang quick selection yang pertama. Nah sekarang gitu kita pakai magic wand tool. Kita Ctrl D di sini supaya diselect dulu. Nah contohnya itu kalian pilih ini seperti di ini ya. Jadi dia memakai warna, dia sensitif terhadap warna. Jadi di sini ada toleransi warnanya. Misalnya kalian pilih lidah di sini. Lidah ini warna pink. Jadi dia tidak akan terselect di bagian hitam-hitam ininya ya, bagian mulutnya. Contoh kalian mau pilih di bagian hitamnya. Nah, ini di sini bagiannya akan terpilih. Kenapa nih nggak terpilih di sini? Karena toleransinya terlalu kecil atau terlalu besar. Contohnya kalian pilih di sini. Tuh, jadi dia tidak terpilih. Mungkin kita bisa gedein lagi ke 50. Nah, dia akan terpilih. Coba kalau kita bagian di sini, nah dia tidak terpilih di sini. Kalau kita pilih di sini, dia termakan nih warnanya di sini. Jadi kalian bisa mainin nih toleransi. Seperti tadi, kalau kalian mau nambahin, kalian bisa pencet shift, tahan. Nah, misalnya kalian mau pilih juga hidungnya. Nah ini karena mungkin toleransinya terlalu besar, jadi warna-warna yang tadi yang dipencet sini gelap, dia terpilih juga nih di bagian-bagian bulu-bulunya yang gelap. Jadi coba kita kecilkan sedikit, misalnya 35. Oke. Nah ini tidak terpilih, kalian bisa pakai quick selection tool misalnya di atas, jadi terpilih. Ini mungkin karena ada bug jadi tidak terpilih, jadi bulat-bulatannya nggak terlihat. Jadi paling gitu aja seperti tadi. Jadi di bagian area mata sini bisa kalian Ctrl C, Ctrl V supaya bikin layer baru,
atau kalian hapus matanya supaya bolong pakai brush tool seperti ini, atau kalian pindahin matanya ke area-area tertentu, terserah kalian. Jadi ini ya bagian yang hanya bisa diedit di bagian. Kalau misalnya tidak mau edit, kalian bisa klik kanan di selection tool, di select atau CTRL-D. Sekian dari quick selection tool. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.